Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sangat kaya dengan bahasa spiritual. Bahasa Arabnya cinta itu ada 14 kosakata. Antara lain hub, ya, ishq, kemudian taulah, khullah, wajd, fana, firam, dan lain-lain. Tapi begitu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya cinta. Dari cinta monyet sampai cinta ilahi, 14 tingkatannya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya satu, cinta. Cinta yang paling tinggi dalam Islam itu ada yang disebut dengan mahabbah. Cinta terhadap Tuhan dengan sepenuh hati. Ini yang biasa disebut dengan unconditional love. Unconditional lover ini menjadi pencinta sejati ialah ketika kita menyerahkan diri kita secara total terhadap Allah, enggak pernah mempertanyakan kebijakan Allah, enggak pernah berusaha untuk melawan takdir, tapi dia hanyut seperti sampah di atas air, kemanapun sungai itu akan membawanya, seperti itu ya, takluk tunduk pasrah kepadanya. Orang yang suka melawan takdir itu pasti akan terbebani dengan kehidupan. Tapi orang yang bersahabat dengan takdir, itulah yang akan menikmati indahnya perjalanan hidup. Orang yang bersahabat dengan takdir bagaikan surga dapat datang lebih awal menjemput dirinya. Tapi orang yang selalu melawan takdir bagaikan neraka datang lebih awal menjemput dirinya di dunia ini. Karena itu para pemirsa, belajarlah menjadi pencinta sejati. Jika kita mencintai Tuhan sepenuh hati, ya, maka sekecewa apapun kita terhadap makhluknya, tersenyum kita menghadapinya. Kita minta sehat, tapi Tuhan berikan penyakit. Ya Allah, terima kasih, ini surat cinta terhadap kami. Ya. Satu hari dilanda penyakit demam, Allah mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Ya Allah, panjangkanlah demam kami selama 30 hari, 30 tahun yang lalu, dosa-dosa kami akan digulung. Seandainya orang tahu apa hikmah di balik penyakit, musibah, kekecewaan, penderitaan, pasti orang itu akan mensyukuri musibah. Karena ternyata musibah itu pencuci dosa masa lampau. Kata Rasulullah, tidak turun suatu penyakit, musibah, atau apapun, walau sampai duri menusuk tumit, melainkan itu berfungsi pencuci dosa masa lampau. Jadi jangan meratapi musibah. Sesekali kita sadar bahwa musibah ini membersihkan dosa kita. Sesekali kita tersenyum dengan kekecewaan. Karena kekecewaan itu yang kita lakukan responi dengan sabar, itulah yang akan membersihkan dosa masa lampau kita. Jangan mabuk dengan kenikmatan, kemewahan, kesenangan. Boleh jadi kesenangan itu justru tabir atau hijab yang memisahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa, belajarlah menjadi pencinta sejati terhadap Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluknya akan mencintai kita. Maka itu para pencinta Tuhan tidak pernah kecewa. Ya. Selalu ada hikmah di balik kekecewaan itu. Cuma kita tidak pernah mau memahami apa hikmah di balik setiap kekecewaan yang kita rasakan. Walaupun kita juga sering sadar, alhamdulillah untung ada. Kalau saya seperti itu, maka saya akan celaka. Saya memberikan satu contoh konkret. Tiba-tiba kita lagi nggak mood untuk diajak ke luar kota, ke puncak. Karena kita lagi sedang mau khataman ini. 1 juz lagi. Ayo kita ke puncak yuk. Enggak, saya ada urusan mas. Oh masa nggak ikut tuh, nggak sempurna dong. Kita kan tamat reunian alumni SMA ini. Nah dia pikir kalau kami ke sana pasti mabuk-mabukan. Ingatlah nostalgia waktu SMA itu kayak apa kan. Nyanyi-nyanyi, joget-jogetan. Nah kalau saya di sini, maka saya bisa khataman Quran. Maaf, saya tidak bisa kali ini, nanti lain kali kita bicarakan lagi deh. Ya. Akhirnya kita memilih untuk tidak pergi walaupun bunyi dalam hati kita, astagfirullah. Demi Engkau ya Allah, maka aku tidak pergi ke sana. Ngaji, nikmat rasanya ngaji. Salat, nikmat rasanya salat. Berbagi kepada fakir miskin, nikmat rasanya. Tapi setelah beberapa jam kemudian,
ada WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, rombongan alumni SMA sekian tergelincir di puncak. Di antaranya ada beberapa orang yang korban, yang lainnya luka berat. Coba kalau ikut kehilangan pahala, ya, dan mungkin kecelakaan. Jadi kalau kita memihak pilihannya kepada cinta Allah, maka Tuhan itu tidak bisa, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Cintailah Sang Khalik, maka seluruh makhluknya akan bersahabat dengan kita. Kalau mengejar makhluk, mengejar cintanya sang makhluk, maka itu kita belum tentu mendapatkan cinta Allah. Unconditional lover ini sangat penting. Mari kita meningkatkan kualitas cinta kita kepada Allah, maka niscaya kita akan dicintai oleh makhluk. Cintailah seluruh makhluk Allah dengan baik tulus jika kita ingin dicintai oleh para penciptanya. Mari kita menebarkan cinta di mana-mana, karena Quran itu kitab cinta, Nabi Muhammad itu Nabi cinta, ya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.